Sikap berdoa. Doa bertambah ilmu dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam wali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Selamat pagi Ustazah. Keren. Yang perempuan masih ragu-ragu. Sudah kenal sama Ustazah kan? Sudah kenal. Oke. Baik. Salih-salihah, barusan sudah Ustazah sapa. Ustazah pengen tanya kabarnya dong. Kelihatannya segar-segar semuanya. Sudah pada istirahat, sudah makan, sudah minum. Bagaimana kabar salih-salihah kelas 3 B di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Masya Allah, luar biasa, bersemangat. Sudah siap untuk belajar? Iya. Sudah siap. Sebelumnya Ustazah pengen tahu, ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar apa? Pelajaran pramuka ya, temanya tentang pramuka. Lebih tepatnya kita akan belajar pada muatan pembelajaran PPKN. Tadi malam sudah belajar belum? Belum. Karena masih baru ya materinya ya? Iya, masih baru masuk tema 8. Hari ini kita akan belajar PPKN, materinya yaitu tentang penggunaan dan pemasangan lambang negara. Sebelum masuk pada materi, Ustazah pengen mereview dulu materi yang berada di pekan kemarin atau yang hari kemarin banget gitu ya. Siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kalian pelajari muatan PKN di hari kemarin? Ada yang masih ingat? Alat transportasi? Tentang tumbuhan? Hah? Tentang tumbuhan? Aturan di kolam renang itu masuk PJOK ya? Lupa ya? Lupa ya? Baik. Ustazah akan ingatkan sedikit materi yang sudah kita pelajari bersama di pekan kemarin. Hari ini teman-temannya masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ya. Kenapa temannya tidak masuk? Ada yang tahu? Bagus, Surabaya satunya. Ada lagi? Cuma satu yang izin, Masya Allah. Ada yang tahu? Gambar apa itu? Batik. Atau etnik. Atau etnik yang biasanya dipakai oleh orang Kalimantan atau Sulawesi? Sambu. Iya, ini termasuk batik etnik yang merupakan salah satu hasil karya produk kita tercinta. Ya, hasil karya dari negara Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 8 subtema 1 tentang penggunaan dan pemasangan lambang negara. Nah, selanjutnya saya pengen tanya di sini. Masih tentang materi di pekan kemarin. Nah, sebelumnya Ustazah pengen menjelaskan bahwa yang akan kita pelajari hari ini yaitu termasuk dari penggunaan dan pemasangan lambang negara yang bertujuan untuk di mana nanti setelah siswa membaca sebuah teks, harapannya siswa dapat mengidentifikasi tempat terpasang lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua yaitu setelah soli-solia mengamati bersama, kita bisa menerapkan sikap-sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila yang termasuk dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah dengan baik dan benar. Yang ketiga, nanti setelah soli-solia mengamati dan berdiskusi bersama dengan kelompoknya, harapannya siswa dapat mempresentasikan tempat terpasangnya lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah, tujuan yang terakhir, setelah mengamati gambar, nanti siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari lambang negara
Garuda Pancasila. Dari sini punya gambaran tidak kita akan belajar apa setelah ini? Banyak sekali yang akan kita pelajari ya. Tentang lambang negara kita dan kegunaannya pada pemasangan di suatu benda atau di baju atau di rumah kalian ya. Nah, di sini Usada akan menerapkan sebuah model yang namanya cooperative learning, pembelajaran kooperatif, di mana soli-solia akan belajar bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Iya, nanti kita bentuk kelompok ya, dengan sebuah pendekatan STAD atau yang disebut dengan Student Teams Achievement Division, di mana nanti Usada akan memberikan apresiasi bagi kelompok yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang pertama, yang kedua, bagi kelompok yang bisa mempresentasikan hasil tugasnya dengan baik dan benar. Dan reward yang ketiga akan Usada berikan kepada siswa yang bisa mengerjakan soal ataupun bisa mengikuti sesi tanya jawab bersama Usada dengan aktif dan percaya diri. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Usada pengen cek semangatnya dulu ya. 1 kali tepuk semangat. Keren sekali. Oke. Sekali lagi, nanti dilanjut lagi ya semangatnya ya. Nah, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan keberagaman? Siapa yang masih ingat tentang keberagaman? Sudah dipelajari di tema 7 kemarin. Apa ya keberagaman itu ya? Berbeda-beda boleh? Perbedaan boleh? Banyak macamnya. Apa Mas Rehan? Silakan disampaikan Mas Rehan. Kenapa? Oh, sudah dijawab. Mas Abel, apakah itu keberagaman? Beda warna. Berbeda warna. Ada lagi, apa itu keberagaman? Berbeda motif. Berbeda motif, baik. Daripada menebak-menebak bersama, kita ketahui dan kita review kembali bahwa keberagaman itu adalah sebuah perbedaan yang berada di negara kita, yang nantinya harus tetap kita hormati. Ada yang tahu nggak contoh dari keberagaman di negara kita ada apa saja? Keberagaman suku boleh? Kulit boleh? Makanan boleh? Daerah? Aduh apa wis? Agama boleh? Budaya. Budaya? Tari khas. Tari khas, good. Rumah adat, good job. Oke, akan Usada tampilkan di sini. Kalau seperti ini sudah ingat semuanya. Yang pertama, ada keberagaman agama. Agama yang berada di negara Indonesia ada berapa? Ada 6. Ada 6 apa ada 5? Ada 6. Baik, ada agama Islam, Protestan, Konghucu, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kalau agama kita yang sedang kita anut adalah agama apa, Nak? Agama Islam. Orang Islam itu ketika beribadah berada di mana? Di masjid. Orang Islam itu ketika memperingati hari raya disebut dengan hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Usada lanjut. Nah ini termasuk dalam keberagaman apa ya? Termasuk baju adat yang berada di masing-masing provinsi. Ya Nak ya? Sudah dipelajari di pekan kemarin. Nah ini ada banyak sekali, ada makanan khas, ada alat musik tradisional, ada rumah adat, ada pakaian adat, dan ada banyak sekali macam keberagaman. Kita mulai masuk ke materi. Tentang keberagaman sudah kita singgung bersama, ternyata Soleh-Soleh masih ingat? Nah, Ustazah pengen tanya, ada yang tahukah apa yang dimaksud dengan lambang negara? Siapa yang tahu? Raise your hand please. Silakan disampaikan dengan langsung. Merah putih. Ada Bendera merah putih ya mungkin maksudnya. Arti dari lambang negara. Arti dari lambang negara? prioritas negara. Ya boleh, prioritas negara. Ada lagi lambang negara adalah, sebentar. Lambang negara adalah?
Lambang yang melambangkan sebuah negara tersebut. Boleh, good. Hampir tepat jawabannya Mbak Diva. Lambang negara itu adalah, coba kita lihat bersama-sama. Lambang itu artinya apa sih, Nak? Lambang itu artinya tanda atau simbol atau gambar, ya. Nah, kalau lambang negara berarti suatu tanda yang dimiliki oleh masing-masing negara sebagai suatu simbol kalau negara itu punya maksud tertentu dari apa yang sudah ditentukan dari pendahulu kita. Lambang negara adalah suatu tanda untuk menyampaikan maksud tertentu yang dikemas dalam bentuk gambar. Lambang negara Indonesia, ada yang tahu apa saja? Enggak. Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pancasila. Siapa yang hafal sila-sila Pancasila? Boleh disebutkan? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good job. Terima kasih. Itu termasuk dalam sila-sila Pancasila. Siapa yang di sini hafal dengan simbol-simbol Pancasila? Mbak Lintang dulu. Bintang, Sila pertama bintang, sila kedua rantai, rantai, tiga pohon beringin, pohon beringin, empat kepala kepala benteng, banteng, lima padi dan kapas. padi dan kapas. Good job. Masih ingat dengan lagu simbol-simbol Pancasila? Masih ingat? Lah, bukan simbol-simbol Pancasila. Mari kita hafalkan simbol-simbol Pancasila. Sila pertama, sila kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Itulah simbol-simbolnya. Lah, tidak boleh dilupakan. Sampai nanti ke jenjang selanjutnya simbol-simbol Pancasila itu pasti keluar, ya. Baik, terima kasih soleh-soleh yang sudah menjawab dan sudah berperan aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang saya akan menyampaikan informasi terkait. Nah, ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Para pendiri negara Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negara. Burung Garuda itu menunjukkan kekuatan, di mana negara Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Oleh karena itu, diperlukan juga warga negara yang kuat dan sehat melalui latihan olahraga. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia tumbuh menjadi warga negara yang sehat dan kuat. Kenapa kita kok disuruh untuk olahraga? Ada yang tahu? Biar Agar tubuh menjadi sehat. agar tubuh menjadi sehat sesuai dengan tujuan yang terdapat pada lambang negara kita. Perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu? Ini gambar pertama, yaitu gambar di mana? Di sekolah, lebih tepatnya di kelas. Kalau ini gambar apa, Nak? Ini gambar materai, pinter. Ini gambar KTP. Ada yang tahu tidak kenapa Ustazah menampilkan seperti ini? Enggak tahu. Hah? Agar anak-anak semua tahu, ya. Pasti tahu dong. Maksudnya di sini Ustazah memberikan sebuah contoh di mana penggunaan dan pemasangan lambang negara. Coba tengok dari 4 contoh ini, apakah semuanya ada lambang negara kita? Ada. Ada di mana saja? Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Adakah yang tahu? Iya, itu di kelas kita ada, ya. Kenapa lambang negara itu terpasang di salah satu benda seperti yang Ustazah tampilkan? Karena ada yang bisa memberikan alasan? Ustazah beritahu, ya. Diingat-ingat. Diingat-ingat, Ustazah beritahu.
Kenapa lambang negara kita berada di sebuah benda ataupun di baju atau di sebuah lokasi? Karena bentuk dari kehormatan kita terhadap lambang negara kita. Ini termasuk benda-benda otentik atau bisa disebut dengan dokumen-dokumen penting. Contoh, ijazah kalian ada enggak Garudanya? Ijazah kalian ada tidak Garudanya? Ijazah itu ketika kalian lulus, kalian mendapatkan surat selembar yang menyatakan kalian lulus lah. Akta kelahiran kalian ada tidak? Ada. Nah itulah fungsinya kenapa diberikan lambang negara kita, karena itu termasuk bukti-bukti dokumen penting yang tidak boleh disalahgunakan. Contoh, KTP boleh tidak dibuat mainan seperti kartu gambar biasanya? Tidak. Selanjutnya di sini nah, sekarang soli-soliha boleh membentuk sebanyak 5 kelompok. Biar mudah Ustazah yang menentukan. Satu baris ini kelompok 1. 2 baris ini kelompok 2. Kenapa? Oh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terus ini satu baris. Jadi terdapat 4 kelompok. Di mana soli-solian nanti akan Ustazah berikan lembar kerja kelompok. Yang sudah selesai lebih awal boleh mempresentasikan di depan. Baik, soli-soliha. Waktu mengerjakan sampai yang panjang di angka 9. Waktu mengerjakan sampai yang panjang di angka 9. Terima kasih.
Baik, Solih-Solihah, perhatikan Ustazah. Terima kasih sudah belajar bersama dengan tertib, dengan tenang. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa memberikan kebermanfaatan. Solih-Solihah bisa menjadi tambah pintar, tambah solih-solihah. Dan apa yang menjadi cita-cita Anda bisa tercapai dengan baik. Terakhir banget Ustazah akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran siang hari ini. Bahwa penggunaan dan pemasangan lambang negara itu termasuk bendera dan merah putih itu adalah lambang negara kita. Di mana lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan kita kepada negara kita. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh memasangkan lambang negara, baik Garuda maupun bendera merah putih di sembarang tempat. Ya, boleh dikumpulkan? Nah, ini yang terakhir yang perlu Solih-Solihah ketahui. Berikut ada contoh penggunaan dan pemasangan lambang negara. Yang pertama ada di seragam pegawai pemerintah, ada di materai dan ijazah, ada di rumah dinas pemerintah, ada kantor kepolisian, kantor kepala daerah, dan ruang kelas. Dan yang terakhir ada di kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti KTP, KIA, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Be ready. Sikap berdoa. Ternyata semuanya masih belum sikap berdoa. Minta tolong sikapnya yang baik karena kita berdoa meminta kepada Allah. Oke, thank you. Doa selesai belajar. Doa keluar ruangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Jumat bersama Ustazah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.